Jadi kawasan ini kawasan yang besar, tentu ini merupakan ya karya seni budaya bangsa kita pada masa itu yang patut dibanggakan. Dan umur candi ini bahkan sekitar 200 tahun sebelum Candi Borobudur yang sangat terkenal itu. Ini sebagai komplek percandian agama Buddha yang tertua di Pulau Jawa. Kita belum bicara seluruh Indonesia, tapi di Pulau Jawa saja sudah tertua. Candi ini seperti jelas dari identifikasi ciri-cirinya dan sebagainya itu menunjukkan ciri agama Buddha Mahayana. Ya, ini adalah Candi Jiwa atau yang sering juga disebut dengan Candi Segaran I, yaitu salah satu dari percandian yang ada di Komplek Percandian Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat ini. Nah, candi ini terbuat dari bata dan candi ini berasal dari masa Kerajaan Tarumanagara. Bukti bahwa candi ini adalah candi agama Buddha, kita masih menemukan di bagian sisa bangunan ini yang hanya bagian kakinya itu, yaitu apa? Di semua sisi-sisi, di keempat sisi kaki bangunan itu tidak ditemukan tangga naik yang biasanya terdapat pada candi-candi. Nah, jadi candi ini dengan demikian tidak untuk dinaiki. Artinya orang tidak bisa naik ke atas karena memang tidak ada tangga naiknya. Nah, itulah satu ciri candi agama Buddha, yaitu karena bangunannya itulah berbentuk stupa. Jadi ada stupa-stupa yang memang tidak perlu dinaiki, tetapi bahkan hanya dilakukan upacara-upacara agamanya itu melalui pradaksina, yaitu mengelilingi candi itu. Nah, memang ini terbukti ketika penggalian halaman candi ini pada masa-masa kemudiannya, itu ditemukan di bagian luar dinding kaki candi ini, di keempat sisinya ditemukan suatu bangunan atau struktur yang merupakan jalan yang mengelilingi bangunan candinya itu, yaitu yang disebut Pradaksina Pata yang seperti ini. Nah, jadi ada lintasan atau jalan di sekeliling kaki candi itu selebar sekitar hampir 2 meter, 1,5 meter lebih itu, hampir 2 meter. Nah, ini yang merupakan Pradaksina Pata, jadi jalan untuk melakukan pradaksina. Ya, inilah candi yang disebut Candi Blandongan atau Candi Segaran V, karena dalam urutan candi yang ada di desa Segaran ini yang kelima, jadi dinamakan juga Candi Segaran V. Candi ini semula berbentuk unur dan setelah digali nampak adanya suatu bangunan yang lebih besar dari Candi Jiwa tadi. Nah, candi ini ternyata mempunyai struktur yang berbeda karena candi ini mempunyai tangga naik, artinya bisa dinaiki orang ke atas candi itu di keempat sisi-sisinya. Ya, ini adalah bagian dari badan candi yang berupa relung. Relung itu satu ceruk ya, yang di atasnya ada atapnya, sebetulnya ada bagian penutupnya, tapi ini kan masih segi 4 kubus, kemudian digali seolah dibongkar, dibuat cerukan untuk menempatkan arca. Dan ini ada 4 sisi, dan keempat-empatnya ini mestinya berisi arca Buddha dalam berbagai tingkatan itu. Nah, itu sebabnya maka ini ruangannya besar, tentunya arcanya besar, dan pemujaan untuk tiap sisi itu dewa Buddhanya berbeda-beda. Gitu. Candi-candi ini merupakan tempat upacara-upacara agama, ya, tempat ritual pemujaan kepada Sang Buddha utamanya. Sehingga, karena di dalam agama Buddha sendiri itu ada tingkat-tingkat kebudayaan, ada Buddha masa lalu, Buddha masa kini, Buddha masa datang. Maka pada masa kini inilah manusia hidup, terutama para umat Buddha itu diarahkan untuk mencapai
kesempurnaan di dalam kehidupan yang datangnya.